Arenjak dengan sugeh merari teduk-teduk nih tau si sedinian. Sa pertama, simbeliang balin senina sa kedua seharga 2 miliar. Arenjak dengan sugeh nih. Dan tahu si sedinian. Setahun noh merari beseang. Menon beseang sing jual balik sabliang saji 2 miliar no laku terjual aji 5 miliar. Sinebeng 2 miliar tiba mantan istrinya, 3 miliar nih kisenjuang tiba balik ponebeng seginian. Nih kamu kepeng 3 miliar. Loh, saya dengan ini melihat beng kepeng 1 miliar. Tentu nanti ibu-ibu. Masya Allah. Perempuan itu kan rata-rata tawadu Pak Bupati. Tawadu itu maksudnya tahu warna duit. Ya, ampun ini. Jauh nulis 1 miliar aja paling. Kepeng apa nih? Bercerita. Terus terang deh. Setahun yang lalu Kanda menikah. Kanda belikan dia rumah. Seharga 2 miliar. Tapi sekarang sudah bercerai. Rumah itu laku dijual 5 miliar. 2 miliar saya berikan kepadanya. 3 miliar saya berikan kepada Unin semamen. Langsung tempelek. Semamen si senina ini. Cuma kamu tempelek pun. Harus seneng tebengkep yang 3 miliar. Aku nih berjawab Senin. Pena meneja alo keren-keren lah marari. Ampun. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang, waktu, rezeki yang cukup kepada kita, maka kita harus pandai bersyukur, tetapi juga kita tidak menampakkan ya kemewahan-kemewahan itu dengan cara-cara yang mungkin akan membuat. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama. Kita dengarkan bersama dan resapi bersama uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren As-Sawah Al-Islamiyah Bila Tepung Gerung Kabupaten Lombok Utara. Kepada Al-Mukarram warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu salemuri deman jawab salam tiang. Ibu-ibu sande mele jawab salam tiang, tiang doa yang semaman merari malik. Melen Melen bu. Ente mele jawab salam tiang Yang ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang tiang minta jawab tadi ibu-ibu yang di belakang, ternyata saya julu milun berjawab. Termasuk ibu bupati milun berjawab. Kita takut bro.
Ampura. Yang tiang pelunggu sami hormati, cintai, banggakan. Bapak Bupati Lombok Utara, izin yang menyebut beliau dengan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Dr. Haji Najmul Akhyar SHMH, karena memang beliau pimpinan pondok pesantren dan seorang yang alim dan soleh insya Allah, maka nyocok tempoh kena Tuan Guru. Yang juga yang perlu kami hormati, Bapak Wakil Bupati Lombok Utara, Bapak Haji Kus Malahadi Syamsuri STMT. Di kembali pada kenamnya. Hah? Ondeman. Ya ampun amin. Doa insyaallah ya. Bersama napi namanya niki pasangan beliau masing-masing. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kemenak Lombok Utara. Beliau niki sahabat tiang. Sendekman merari sak kedua. Datang tedok-tedok ke pondok tiang bersempeda. PT calon. Ya. Masya Allah. Lalu ternyata pada akhirnya tetangganya jodohnya. Alhamdulillah. Ya. Bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, al-mukarramun dan dari para tuan guru, para alim ulama, tokoh agama, para pelingsir, nenek mami, sanak bija, juga ampura, bapak-bapak para asisten, kepala UPD, Bapak Sekda. Singkatnya, hadirin dan hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bareng-bareng panjatang tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Yang pelunggu sami senamian jeloniki alhamdulillah mau bareng-bareng pulih rau di tempat niki, walaupun suasana agak panas. Lagu alhamdulillah sengat yang pelunggu sami peringati Maulid Nabi. Terasa adem, terasa enak, terasa nyaman. Mudah-mudahan lemak tulik padang mahsyar. Dan kajan denara terop marak niki. Denara pajeng. Nanti lagi sandek mele mau pajeng Siti Fatimah. Ampuran. Masya Allah. Ampura Pak Bupati. Sebelum tiang kesini arak batur tiang ledriki nelpon tiang. Kalau bisa besok ceramahnya tentang pemberdayaan perempuan. Maksudnya apa nih tiang? Antin sabani bapak-bapak merarikan je bebalu. Masya Allah. Yang jawab Bik Sili, Ibu Bupati kencai Ibu Wakil Bupati lah nonin dia. Lagu barehen tu lain ceramah niki sekedik oleh pahami ya ke. Ampura niki. Salawat kance salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tiang pelunggu sami senamian lemak mudah-mudahan tu oleh padang mahsyar. Saat reuni akbar. Reuni niki dihadiri oleh seluruh manusia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir hidup di atas dunia. Reuni akbar niki dihadiri oleh seluruh nabi
dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Reuni niki dihadiri oleh para malaikat, bahkan dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan situasi di padang mahsyar itu dalam Al-Qur'an. Ampura. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Saudara tidak lagi mengenal siapa saudaranya, anak tidak lagi mengenal siapa ibu bapaknya, suami tidak lagi mengenal siapa istri dan anak-anaknya. Kenapa kata Allah? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena selapu dengan padang mahsyar jamaah senamian sibuk dengan urusan masing-masing. Ampura. Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menggambarkan matahari berada di atas kepala manusia, panas luar biasa. Ampura, ibu-ibu yang berketua, mbe panasan zaman mangkin ke zaman lain kira-kira. Mangkin. Tahu ada sebab ni kembe panasan zaman mangkin? Ampura jamaah, ikembe panasan zaman mangkin ni kian yang ketang jamaah ibu-ibu le Mataram. Lain den panas lalu Mataram. Makan mangkin jak kepanas. Yang jawab tahu ada sebab. Saya ngaen lain matahari cuma satu. Sekarang matahari ada di mana-mana. Lain matahari hanya di Mataram Mall doang tahu. Makin di epicentrum mall arah matahari. Le MGM arah matahari. Lembembe jarak doang matahari pantas bumi ini semakin panas. Saya ngasih luwe matahari. Padahal jarak bumi dengan matahari kata para ilmuwan sekitar 150 juta kilometer. Panas bumi ini. Tetun jamaah. Ulema tu le padang mahsyar di atas otak setahun. Situasi luar biasa kacaunya di padang mahsyar. Ampura. Nabi kemudian mengatakan, manusia-manusia le padang mahsyar ni kemudian berkata, "Idhabu ila Adam innahu abul bashar." Batur unin-unin dengan manusia le padang mahsyar. Pada peta saaran Adam. Karena dialah manusia yang pertama. Pelai manusia le padang mahsyar peta Nabi Adam. Menun bedait kencen Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, isfa' lana ila rabbika. Gama Adam, sida bapak selaku manusia. Endengang tegama syafaat tiba Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah tidak peduli. Yang penting hisab segera dimulai. Yang penting keluar dari jahanam yang panas luar biasa membara ini. Gak peduli mau masuk neraka, mau masuk surga. Yang penting silahkan hisab segera dimulai. Yunin manusia lemak le padang mahsyar ampura sinampura agung jamaah. Lagu natunin Adam jamaah senamian. Sorry bro. Ndek ketahu. Saya nggak bisa. Ikembek Nabi Adam dan tahu jamaah yang dirahmati Allah. Saya nggak sebagaimana yang belum sami sampun wikan. Allah pernah menggah. Allah pernah sili. Allah pernah bahasa lembah utara selinikin api. Rusuk. Serusuk. Serengan jaga. Ya Pak Muhammad. Pada serengan. Masya Allah.
Kalau pelungguh lek driki biasa K2P nggih. Yang bahasa lek teben ni ke situ. Ya. Ampura Pak Polisi. Ara lek gerong ngaran penarukan. Tiang teketuan Haji Taisir. Maka dendek bani merarik malik. Jangan jawab dek kebani. Napun yang terjawab polisi PT Kutang, polisi PT Kutang dia bilang. Maksudnya polisi EP Takutang kan. Lagu bahasanya niki polisi PT Kutang, asalnya polisi EP Takutang gitu. Ya, lagu yang terbaca lancar ya polisi PT Kutang. Hampir Pak Polisi. Masya Allah. Hampir lari manusia kemudian mencari Nabi Nuh alaihi salam. Ya Nuh anta awwalur rusul isfa' lana ila rabbika. Nuh sida rasul sak pertama endegan tegak syafaat tiba Allah Ta'ala. Nabi Nuh pun menjawab, sorry bro, dia tahu. Kenapa Nabi Nuh tidak bisa? Karena Allah pun pernah marah kepada Nabi Nuh. Kapan Allah marah kepada Nabi Nuh? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Waktu saat datang banjir bandang, terkirimang sila-sila Allah Ta'ala. Karena 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Sak beriman ampura cuma pitung dasa 5 dengar. Ngonek-ngonek si pendak berdakwah Nabi Nuh. Ya, ampura. Sili Nabi Nuh gedok. Akhir berdoa bikin doa dengan pendak jamaah. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Siwa ratus seket tahun berdakwah sebagai pendakwah ngonek-ngonek ya pendak owah jari. Ya, ampun ini 950 tahun beliau menjadi pendakwah ngonek-ngonek ya pendak wah kabar ini campur ceramah ini kiri kanggo belu-belu pendak situ ampur lagu ini beluan sekedip dendek lewas jam bareng nggih ampur ini nenek gaji dendek adik manusia sekepun habisi sikat kalau bahasa mangkit. Ternyata di antara yang tidak beriman putranya waktu saat datang banjir bandang, ya bunayyarkam ma'ana gama tati mai milu tae jek atas sampan atas kapal antem sak selamat. Lagu Nabi yang berjawab di jerniki. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Kondek mami tahun keberenang sawana juara olimpiade juga lain tahun keberenang mami ya kelaile puncak gunung sak masih senggitan bakana minal mughrakin tapi akhirnya ia termasuk yang ikut tenggelam bahasa Indonesia Allah. Saat putranya mau tenggelam, seorang ayah yang merupakan ayah biologis dari sang anak niki, maka ia minta kepada Allah. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Rabbi inna bani min ahli nenek kaji bijan tiang niki selamat tangga maya. Lagu Nabi dijawab sila Allah Ta'ala, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu soleh. Dek yana matia pegawean dek insolah bahasa di sila Allah.
La tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau minta kepada saya, wahai Nuh, kata Allah, dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Saya peringatkan kamu, jangan sampai engkau menjadi orang yang bodoh. Gara-gara niki, Nabi Nuh tahu berben syafaat tiba manusia kepada mahsyar. Izhabu ila ghairi. Ini Nabi Nuh, Peter selain aku. Maka orang-orang kemudian berkata di padang mahsyar, izhabu ila Ibrahim innahu abul anbiya wal mursalin. Batur, Peter saran Ibrahim karena dia adalah bapaknya para nabi dan rasul. Pelai Peter Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta abul anbiya wal mursalin. Isfa' lana ila rabbika, endengang tegama syafaat tiba Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim pun tidak bisa. Ikembe pun dia tahu, Nabi ceritakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari itu. Ibrahim mengatakan, laqad kadzibtu thalatha kadzibat. Sehingga laik waktu kirup lebon dunia, wah kajak telu kali. Ya, ampun jemaah. Nabi Ibrahim itu umurnya ketika meninggal sekitar 130 tahun. Selama 119 tahun nirup lebon dunia, wah najak unin telu kali. Padahal niki ajak ikena jamaah. Ya, ajak kena. Nabi ajaan sa pertama, ampura Sidapura Agung, waktu dia keluar dari Mesir hendak menuju ke negeri Syam, dia bawa istrinya Sarah, seorang perempuan cantik dan rupawan. Padang isi pasukan di tengah jalan. Andai kata Ibrahim mengatakan ini istri saya, terbaik ngisi pasukan neki. Tapi Ibrahim mengatakan innaha ukhti, dia ini saudari saya. Ndek bermaksud ajak Nabi Ibrahim jamaah. Maksudnya saudara dalam iman, saudari dalam Islam, saudari dalam akidah, saudari seperjuangan. Gara-gara kena meno, selamat seninan dia tertangkap. Niki ajak sa pertama jemaah. Ajak sa kedua, ampura Sinampura Agung, ampura sekali lagi. Keluarganya, kaumnya adalah para pembuat berhala. Bilang jelo Nabi Ibrahim tetenya milu nyembah berhala niki. Lagu Nabi ini menjawab Nabi Ibrahim, Allah ceritakan dalam Al-Quran, inni sakin, aku sakit. Padahal Ibrahim masih muda, gagah, sehat, dia nara sakit secara fisik jamaah. Lagu setiap kali tetenya nyembah berhala selalu dia mengatakan, I am sick, saya sakit. Ampur. Apanya yang sakit? Ampur niki. I sakit ate sak seriuk umat sak sembah berhala. I sakit ate sak seriuk keluarga sak pihak patung kanca berhala. Ia pun menjawab kena aku sakit. Padahal sakit kena niki. Ajak sa ketelu jamaah ampura suatu ancuran patung-patung niki tetau YP pegawai disidang oleh Namrus dan bala tentaranya. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kamu yang hancurkan patung-patung berhala kami wahai Ibrahim. Nabi menjawab Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ampura sehingga waktu saan jurang ni kekal senadik kandik le patung sapang belik pontolo le ima. Bukan saya yang punya pekerjaan, sepertinya yang punya pekerjaan adalah patung yang paling besar. Pas'aluhu ingkanu yang tikun, coba ketuanya sang tahu ngeraos. Ampura niki, ampura Agung niki ajak sak ketelu jamaah. Gara-gara telu ajak niki Nabi Ibrahim dia tahu berbeng syafaat tiba manusia pada mahsyar. Yang pelunggu sami selaku semama
Dalam sejeluk kira-kira pira kali tajak di sebelumnya. Masya Allah. Telepon Pak Muhammad si sebelumnya. Lagi di mana Abi? Abi sedang rapah. Lalu ternyata bebalu ke rapah. Masya Allah. Bapak niki sahabat yang langan lain, yang bersahabat. Maka banyak yang jorak jelo niki. Masya Allah. Ampura jamaah senamian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Tesuruk tirup lebon dunia niki terjadi dengan jujur jamaah. Oke, ampura niki. Pada kancerang manusia sak jujur bahasa Indonesia Allah. Ampur lagu iseng ke zaman makin manusia jujur. Betul? Kadang sebagian politisi kadang ada yang nggak jujur, pejabat ada yang nggak jujur, tuan guru masih luwe sampai jujur. Tiang girang bercerita pura niki ibu wakil ibu bupati ya arah tuan guru bila malam lalu ngisi pengajian selalu terlambat ule bilang terlambat ke tuan si semian maka terlambat ke tuan silwe pertanyaan dengan masyarakat itu angunin berjawab jam seke jam 2 nulik teketuan maka kemudian nulik katuan silwe pertanyaan dengan masyarakat ternyata tuan guru niki ampura teduk-teduk imrahari malik lagu si takut ketawaan si sebinian sa pertama selalu nulik daka jam seke jam 2 pesuku malam ketiraman lebalin sebinian sa kedua pas tengah bang subuh tok nengase Allahu Akbar Allahu Akbar astaga wa subuh wa haran gupuh mbai tangkong keren play tiba balen sebinian sa pertama sampai itu assalamualaikum waalaikumsalam lah klema gati boleh katua biasa sih pertanyaan lagu mangking jadi kemos-kemos sebenarnya apa sih kemosan tamu tuh sambil jelak semama tamu tuh seriuk diri milik Mekah atau kesana bahasa Riki kaca seriuk diri milik kaca arah apa tamu tuan guru niki seriuk diri milik kaca menunengan yang mati kembelas sehingga simparan sorban sing selengkaan le awak ternyata kutang sedihnya Masya Allah arnya si gupo dengan bang subuh dinase kutang sebinian kelantongan pun terapetin si seninan sama kak tuan nih bilang malam melekah lek najak nih jelekah kan lagu ampura ibu bupati ini pengalaman tuan guru lain ke bukan pengalaman tiang dan bukan pengalaman Pak Bupati tuan guru Lombok Barat sang tahun si Dr. Jaludin As-Sayuti Masya Allah ampur dan tahu Nabi Ibrahim idhabu ila Musa innahu kalimullah batur kita Nabi Musa teh unin manusia lemak pada mahsyar karena dialah satu-satunya manusia yang bergelar kalimullah yang bisa langsung berdialog berbicara dengan Allah tepete
Nabi Musa. Ya Musa anta kalimullah isfa' lana ila rabbika. Musa, engkau manusia nabi yang bergelar kalimullah. Endengang tegamak syafaat tiba Allah Ta'ala. Nabi Musa pun menjawab, sorry bro, dia ketahu. Ikemben jamaah, Musa mengatakan, laqad qataltu nafsan zakiyatan. Saya nggak lain sempat kemati supuk manusia. Dikuah berniat mati, bahasa Nabi Musa. Di waktu sasugul langan istana Fir'aun malam-malam, berdait engkance dua dengan sedang berjaguran. Sekian niki dari orang Mesir, satunya lagi dari keturunan Bani Israel. Dia berkatuan, saya salah, saya sakena. Langsung tempelek dengan Mesir niki, mati ya mas Nabi. Dengan Nabi Musa diberikan kekuatan pada tangannya luar biasa. Gara-gara niki Nabi Musa dia tahu berbanyak syafaat. Izhabu ila Isa innahu ruhullah. Kata manusia di padang mahsyar. Tebatur tepite searan Nabi Isa. Karena dia adalah ruhnya Allah. Allah sebut dalam Al-Quran Nabi Isa dengan waruhum minhu, ruh yang ditiupkan darinya. Ampura kembali tempoh Nabi Isa disebut dengan ruhullah, jamaah yang dirahmati Allah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah sebut proses penciptaan Isa, kata Allah, nggak jauh beda dengan Adam. Jikalau Adam tidak punya ayah dan ibu, Nabi Isa punya ibu, nggak punya ayah. Lahir dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampura ibu-ibu, ampura. Narak dengan ini zaman mangkit, betian de narak semana. Maka betian Maryam doang betian di narak semana. Ampura. Mana jawab, emangnya lo siapa? Umpadeang diri ke Siti Maryam. Ampura dik, ampura aku. Itulah sebabnya kenapa Nabi Isa disebut dengan Ruhullah. Bahkan ketika masih kecil, waktu saat jauh isi bundanya Maryam ke tengah-tengah kaumnya. Allah ceritakan di awal surat Maryam. Ketika itu kaumnya mengatakan, ya ukhta Harun, maka ada abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Saudari perempuannya Harun. Ikembe Maryam tempuh dengan sebutan ya ukhta Harun. Padahal Nabi Harun dengan Maryam itu jaraknya lebih dari 200 tahun jamaah sekalian. Tradisi orang-orang Bani Israel dulu, jikalau ada orang memiliki kemiripan sifat, karakter, dan watak, maka mereka disebut seolah-olah bersaudara. Harun, orangnya tidak banyak bicara, orangnya sangat lembut dan penyayang, persis dengan sifatnya Maryam. Itulah sebabnya dia dipanggil dengan sebutan, ya ukhta Harun, wahai saudari perempuannya Harun. Bapakmu itu orang baik-baik. Ibumu juga orang baik-baik. Kenapa kamu jadi begini? Fa'asyarat ilaih. Maryam tidak menjawab. Kalian kalau mau bicara, bicara saja sama dia. Maksudnya sama bayi yang baru dilahirkan. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kamu bisa bicara dengan bayi yang baru dilahirkan? Tiba-tiba dengan izin Allah, Isa berbicara. Ini juga salah satu sebab kenapa Nabi Isa disebut dengan Ruhullah. Qala ana abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Tiba-tiba beliau berbicara. Dia mengatakan, ana Abdullah,
Saya ini hamba Allah. Allah telah berikan kitab kepada saya. Dan Allah telah mengangkat saya sebagai nabinya. Padahal masih kode ya mas namian. Istilah para ulama ini disebut dengan litahaqquqi wuqu'ihi, karena dia pasti terjadi. Makanya dia menggunakan fi'il madhi, kata kerja bentuk past tense. Karena memang dia pasti akan terjadi. Lagu Nabi Isa pun tahu berbeda syafaat jamaah yang dirahmati Allah. Ampura sinampura agung. Oke, ampura. Niki yang sedang berbicara di hadapan sebagian besar umat Islam. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, nabinya orang Islam. Yang tidak pernah bermaksud mengganggu agama-agama semeton jari salaina. Karena yang sangat mencintai kebinekaan dan sangat menghargai toleransi hidup beragama sebagaimana yang Rasulullah SAW sudah contohkan. Lagu nikilah fakta yang harus dia sampaikan. Kenapa Nabi Isa alaihissalam tidak mampu berikan syafaat kepada manusia? Karena jamaah senamian, Nabi Isa pun disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ceritakan isi dialog persidangan itu di akhir surat Al-Maidah. Apa kata Allah berkata kepada Nabi Isa? Ya Isa, a anta qulta lid-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, emangnya ente pernah ngajarin umat ente ya, supaya menjadikan ente sama ibu ente sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanallah, qala subhanak. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimta. Andai kata saya pernah ngomong begitu, pasti engkau tahu. Gak perlu engkau bertanya. Yang aku katakan kepada umatku, ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Itu yang aku ajarkan kepada mereka, kata Nabi Isa, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Lagu gara-gara manusia pihak Nabi Isa sebagai nenek, begitu juga dengan bundanya, maka Nabi Isa pun tidak mampu memberikan syafaat kepada manusia. Kata manusia, ilhabu ila Muhammad, innahu khatamul anbiya wal mursalin. Yang menubatur teh tepi teh saaran Muhammad, karena dia adalah penutup nabi dan rasul, pelai manusia pada mahsyar. Begitu ketemu dengan baginda Nabi, ya Muhammad, anta khatamul anbiya wal mursalin, engkau penutup para nabi dan rasul, isfa' lana ila rabbika, tolong mintakan syafaat kepada Tuhan. Nabi mengatakan, inna hali, ini kemuliaan hanya Allah berikan kepada saya. Ini kehormatan hanya Allah berikan kepada saya, kata beliau. Lalu beliau berjalan menuju bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau bersujud, sujud syukur, karena syafaat ini, syafaatul uzma ini hanya untuk beliau, diberikan kemuliaan hanya untuk beliau. Beliau sujud sebagai rasa syukurnya di hadapan Allah. Begitu beliau sujud, Allah katakan kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Isfa' kushfa' sal tu'ta, apa yang kau minta akan saya berikan. Kau minta syafaat, syafaat akan kami berikan. Maka Nabi kemudian mengangkat kepalanya dari sujudnya, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nenek kaji, tolong angkat matahari lebih tinggi, jangan seperti saat ini, dan silahkan hisab segera dimulai. Ampura sinampura agung jamaah yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa kasidah, senandung-senandung pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ungkapan yang mengatakan, antal murtaja yauma ziham,
Ada anu di situ. Hah? Coba nyanyikan. Ya. sambil nyanyikan. Ayo. Dihadrakan. Silakan. Langsung rap saja antal murtajid. Ya khairal anam Inta lana ya habib. Terus iringi. Laka syafa'a ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah Masya Allah. Maka saya sering mengatakan Hampura Agung jamaah yang dirahmati Allah. Andai kata seluruh manusia di atas dunia ini tahu bagaimana situasi di padang mahsyar nanti, apapun agama dan keyakinannya, maka mereka akan memperingati Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata manusia seluruh dunia tahu bagaimana situasi di padang mahsyar, karena beliaulah satu-satunya harapan. Jangankan para nabi-nabi, para malaikat pun tidak ada yang mampu memberikan syafaat pada manusia di padang mahsyar. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a, kata Allah, illa min ba'di ayyazanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak para malaikat di atas langit kepingin juga memberikan syafaat kepada manusia, tapi mereka tidak bisa, karena yang diberikan kehormatan itu hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya menyampaikan, antadiya'u iza zalamu tasawwada alaika salamullahi dahran sarmada. Salla alaika Allahu ya fajral huda. Ti'dadu hamdin fil qulubi taraddada. Adha'a bikal kaunu fa'ishta mumajjada. Wa faraqtana bijasadika wa la zilta sayyida. Salla alaika Allahu fi kulli lamhatin. Faqad matatil asma'u illa Muhammad. Masya Allah. Ungkapan ini jemaah yang dirahmati Allah. Jikalau tema Maulid Jeloniki bagaimana mencintai baginda Nabi, supaya kita menjadi orang-orang yang ketika bekerja dalam dunia birokrasi sebagai ASN, sebagai abdi negara, yang tentu di atas segalanya kita adalah abdinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka contohlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adha'a bikal kaunu fa'ishta mumajjada. Kehidupan beliau semuanya penuh dengan manfaat dan berguna. Maka kemudian beliau menjadi sosok yang dipuji dan dipuja. Wa faraqtana bihayat bijasadika walazil tasayyida. Engkau boleh meninggalkan kami ya Rasulullah dari dunia yang fana, tapi engkau selamanya akan tetap menjadi penghulu dan pemimpin di antara seluruh manusia. Shalla alaika Allahu fi kulli lamhatin. Allah bersolawat kepadamu setiap waktu, setiap detik. Faqad matatil asma'u illa Muhammada.
Nama-nama besar sudah mati. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu orang-orang besar. Banyak pemimpin-pemimpin besar di dunia yang telah menorehkan keberhasilan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah kehidupan bangsa dan negara mereka. Tapi begitu mereka meninggal dunia, semuanya tinggal nama. Hanya satu nama yang tidak pernah ada mati-matinya. Hanya ada satu nama yang akan selalu dikenang sepanjang masa sampai kiamat akan tiba, yaitu nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, jangankan kita umat Islam, saya sering menyampaikan bahwa banyak orang-orang barat non-muslim pun yang tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, yang mereka baca dalam sejarahnya, dalam biografinya, hampir semuanya memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang ditulis oleh Jos Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam, Islam yang hebat. Beliau mengatakan, I have studied him, saya sudah pelajari dia, saya sudah baca tentang Muhammad itu. The wonderful man, sosok yang sangat mengagumkan. And in my opinion, far from being an antichrist, kata beliau. Dan menurut saya, Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti-Kristen. Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti non-muslim. Bahkan beliau menyimpulkan dengan mengatakan, he must be called the savior of humanity. Harusnya Muhammad itu diberi gelar Bapak Penyelamat Kemanusiaan. Ampura Sinampura Agung jamaah. Ketika beliau mendeklarasikan apa yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana di Madinah ketika itu terdiri dari berbagai macam agama, ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen Bani Najran, ada kaum paganisme, diikat dalam satu piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Maka beliaulah peletak dasar apa yang disebut dengan human rights sekarang. Kita di Indonesia alhamdulillah punya kementerian namanya Kementerian Hak Azazi Manusia. Tapi siapa peletak dasar hak azazi itu? Peletak dasar pertama kali adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Piagam Madinah, beliau menuliskan apapun agama dan kepercayaan orang-orang Madinah, itu diberikan kebebasan untuk beragama sesuai dengan agamanya masing-masing dan tidak diganggu-ganggu oleh umat Islam. Perhatikan jamaah. Ketika banyak orang-orang Ansor yang beriman kepada Nabi, orang-orang tua mereka beriman dan masuk Islam, mereka paksa anak-anak mudanya, anak-anak mereka, kalian masuk Islam, ikuti jejak saya. Paksa keluarganya masuk Islam. Allah tegur dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, di ayat yang paling terkenal di surat Al-Baqarah, ayat kursi. Di bawah ayat kursi itu Allah mengatakan, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Allah marahi orang-orang Ansor yang sudah duluan masuk Islam, lalu memaksakan agama Islam untuk dianut oleh anak-anaknya, dianut oleh keluarganya. Allah turunkan ayat ini, la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Masya Allah. Ampura Sinampura Agung jamaah. Belum lagi yang dikatakan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa. Ampura Michael Hart ini 2 tahun yang lalu sudah meninggal dunia ketika berumur sekitar 86 tahun. Dia seorang Kristen. Dengan segala kejujurannya, Michael Hart mengatakan di depan bukunya, my choice of Muhammad to lead the list of the world most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. Kenapa saya memilih Muhammad menjadi yang pertama
di antara 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa, mungkin akan membuat pembaca buku saya terheran-heran dan bertanya-tanya, karena beliau seorang Kristen. Tapi dengan segala kejujuran dia mengatakan, he was the only man in history. Dialah satu-satunya manusia dalam sejarah manusia who was supremely successful on both the religion and secular level. Dialah satu-satunya manusia yang paling sukses hidupnya, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin negara. Masya Allah. Saya sering menambahkan satu lagi, pernyataan seorang pemain sepak bola. Dia pemain terkenal, tapi keterkenalannya tidak selevel dengan Ronaldo, dengan Lionel Messi. Tapi dia salah satu bintang sepak bola. Pernah bermain di Manchester United. Lalu pindah ke Real Madrid. Pindah lagi ke Liga Inggris, bermain di Leeds United. Nah, kalau sekarang mutasi. Masya Allah. Lalu pindah bermain ke Liga Jerman di Werder Bremen Jerman. Sekarang terakhir kembali main ke negerinya, asal klubnya di Meksiko. Nomor punggungnya 14. Nama aslinya Javier Hernandez, terkenal dengan nama Chicharito. Ini salah satu bintang sepak bola. Chicharito masih main bola sampai hari ini, jemaah. Setiap kali ia masuk lapangan, ia berdoa mengangkat tangan persis kayak orang Islam. Tapi setiap kali mencetak gol ke gawang lawan, ia tidak pernah lupa tanda salibnya. Maka satu hari wartawan CNN bertanya kepadanya, "What is your religion?" Chicharito, apa ya agama sebenarnya sih? Saya nggak kadang maraduan dengan Islam, kadang maraduan dengan Kristen. Apa jawaban jujur Chicharito, Pak? Chicharito mengatakan, I am not a Muslim. Saya bukan orang Islam. But the best person from my view is Prophet Muhammad. Tapi walaupun saya bukan orang Islam, manusia terhebat sepanjang sejarah manusia, manusia paling hebat dalam sejarah manusia yang pernah dilahirkan ke dunia, itu nabinya orang Islam yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uli itu satu selawat. Chicharito jadi teman selawat dengan iman sunnah. Ya, Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Allah. Allah hadirkan cinta itu dalam hati kita. Cinta kepadanya. Dan cinta ini insya Allah akan mengantarkan kita untuk bersamanya kelak dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, seorang ulama pernah ditanya, tolong gambarkan kepada saya indahnya surga hanya dalam satu kata. Allah sudah gambarkan surga dalam Al-Quran dengan luar biasa indahnya. Tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu kelak mengalir sungai-sungai yang luar biasa indahnya. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insum qablahum wala jad. Di sana ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, yang dipingin jangankan oleh manusia, jin pun tidak pernah menyentuhnya. Luar biasa kata Allah dalam Al-Quran tentang indahnya surga. Tapi ulama ini ditanya, tolong gambarkan saya dalam indahnya surga hanya dalam satu kata. Apa jawabannya jemaah yang dirahmati Allah? Sang ulama menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya surga dalam satu kata. Di dalamnya nanti ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Andai kata Allah tidak ceritakan indahnya surga dalam Al-Quran, cukup bahwasanya beliau berada dalam surga, bertemu dengan beliau, bersama beliau. Alangkah indahnya hidup ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, karena beliau dikenal sebagai sosok Al-Amin, sosok yang sangat jujur, maka mari kita berusaha menjadi orang-orang yang mengikuti jejaknya. Saya sering mengatakan, ampura Pak Bupati,
tiang girang tiang teketua ini batur tiang Ranji Herman mantan ketua KONI Lombok Barat selalu mengawal tiang kemana-mana. Insya Allah nanti mudah-mudahan masuk surga bersama-sama. Tapi dia sering bercanda sama saya. Dia bilang apa? Jemaat tiang giluan temen surga dibanding sida, dia bilang. Masa? Saya bilang. Dipanggil malaikat, Taisir, sini. Bila senina mesti neraka jilu lain. Oh ini ya. Herman, sini. Bila senina. Wah, kembali dua. Oh, langsung temen surga. Masya Allah. Unini ya. Masya Allah. Ampun. Ini yang mau berikan cerita khusus sebagai penutup ceramah saya hari ini kepada saudara saya yang kemarin sempat menelpon saya di dalam rangka pemberdayaan perempuan. Saya tutup dengan cerita. Lagu ini bagi dengan sasugeh-sugeh nih kengge ampur. Jari arak dengan sugeh. Merari teduk-teduk nih tau si sedihnya. Sa pertama. Simbeliang balin senina sa kedua seharga 2 miliar. Karena dengan sugeh nih. Dan tahu si sedihnya. Setahun noh merari besiang. Menon besiang sing jual balik sabliang saji 2 miliar no laku terjual aji 5 miliar. Sinebeng 2 miliar tiba mantan istrinya, 3 miliar nih kisenjuang tiba balik ponebeng seginya. Nih kamu kepeng 3 miliar. Loh, saya dengan ini dia tebeng kepeng 1 miliar. Tentu nada ibu-ibu. Masya Allah. Perempuan itu kan rata-rata tawadu Pak Bupati. Tawadu itu maksudnya tahu warna duit. Ya, ampun ini. Jauh nulis 1 miliar aja paling. Kepeng apa nih? Bercerita. Terus terang deh. Setahun yang lalu Kanda menikah. Kanda belikan dia rumah. Seharga 2 miliar. Tapi sekarang sudah bercerai. Rumah itu laku dijual 5 miliar. 2 miliar saya berikan kepadanya. 3 miliar saya berikan kepada Unin Semamen. Langsung tempelek. Semamen si senina ini. Cuma kamu tempelek pun. Harus seneng tebengkep yang 3 miliar. Apun yang berjawab Senin. Wena meneja alo keren-keren lah marari. Ampun. Pengalaman saya jaga Niki. Itulah yang bisa yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi adawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man salla alaihi wa salli ala Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammad kama tuhibbu ay yusalli alaihi wa salli ala Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa salli ala Muhammad kama yanbaghi salatu wassalamu alaihi. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك